Tes, Pak Selamat. Juru kamera sudah? Sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Sekali lagi yang lebih semangat lagi. Semangat pagi. Semangat pagi. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan rahmat, nikmat serta hidayahnya serta kesehatannya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada hari Sabtu siang hari ini dalam kondisi keadaan sehat walafiat secara physically, begitu ya. Kemudian yang kedua, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah hadir di sini, tentunya yang telah meluangkan waktunya untuk belajar bersama-sama dengan narasumber yang nantinya akan membawakan materinya. Terus kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada pemirsa dimanapun Anda berada yang telah menyaksikan acara secara live pada hari ini sehingga nantinya dapat bermanfaat bagi yang menyaksikan. Nah, di acara pada hari Sabtu tanggal 27 ini PT Natural Nusantara mengangkat tema tentang bedah produk RS Sinov. Memang sedikit asing produknya karena memang produk baru dan tentunya yang hadir di sini, tentunya yang di depan sini di ruangan ini saya pikir beruntung karena ini produk baru, pembekalannya langsung sama formulatornya nanti. Nah, begitu. Tapi sebelum acara dimulai, saya mau tanya, yang hadir di sini yang paling jauh dari mana ini? Coba angkat tangan yang paling jauh dari mana? Wonogiri. Ada yang lebih jauh lagi? Tidak ada ya. Yang paling dekat? Mbak Isna yang paling dekat di belakang kantor. Sudah paling dekat itu. Nah, terima kasih buat masnya yang datang dari Wonogiri. Tepuk tangan. Oke, dengan sikap kita tenang, belajar bersama-sama, kita pahami ya. Kita pahami seperti apa produk ini dan nantinya kalau tidak paham ditanyakan secara detail. Ya, prosesnya seperti apa di dalam tubuh, efek-efeknya seperti apa, untuk usia berapa saja. Begitu, nanti ditanyakan secara detail saja. Secara izinnya apakah sudah resmi atau belum, nanti ditanyakan saja. Oke? Menarik kan? Nah, siap ya? Nanti kita belajar bersama-sama. Oke, untuk itu mari kita langsung sambut saja beliau, yaitu Pak Hasan Sabilillah, Dr. Andes Hasan Sabilillah. Saya persilahkan waktu dan tempat. Tepuk tangan untuk beliau. Semangat pagi Pak Hasan ya. Satu, tes. Terima kasih waktu yang telah diberikan pada kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lihat namanya pasti oh ini bukan orang Jawa. Lihat logatnya pasti bukan orang Jawa. Saya berasal dari Kalsel, Banjarmasin. Ada yang dari Banjarmasin? Berarti saudara saya. Saya dari Banjarmasin. Makanya kalau saya dipaksakan untuk berbahasa Jawa, kagok. Kadang bingung, harus mikir dulu ini yang saya ucapkan apa. Lebih enak kita berbahasa Indonesia. Oke, nama saya sudah disebutkan tadi, namanya Hasan Sabilah. Saya mendirikan perusahaan Puspita Raja. Nama perusahaannya itu berdiri tahun 2002. Kita lihat tampilan di sini. Sebelum kita berbicara RS Sinov, kita akan melihat perusahaan Puspita Raja. Ini kantor pusat. Ini pabrik.
kalau kita melihat dari tadi ada kantor pusat, ada pabrik, yang berarti produknya itu sudah di bawah pengawasan POM. Betul? Karena untuk mengeluarkan izin POM syaratnya harus punya pabrik. Jadi tidak boleh sebuah produk herbal yang diproduksi industri atau industri rumah tangga, misal mengapsuli sambil makan siang, mengapsuli sambil nonton TV, itu tidak boleh. Nah, kalau kita melihat dari sini, kita masuk dari teras. Ini ada di situ ada tembok, ya, ada tembok biru. Di situ kita harus melepas alas kaki. Masuk ruang pertama. Yang ruang pertama mana kah? Nah, masuk ruang pertama, sebelum kita masuk ke koridor bersih, ini kita harus mensterilkan diri dulu. Ada ruang khusus, begitu kita masuk, di situ kita sudah disirami dengan yang uap yang bisa mematikan bakteri. Pakaian kita dari luar penuh bakteri. Begitu kita masuk ke ruang, ini harus disiram dengan untuk mematikan bakteri. Kita ganti baju, kita pakai pakaian putih seperti ini. Nah, kemudian baru kita bisa masuk ke koridor bersih. Ini semua pintu itu sudah ruang bersih. Artinya ruang bersih, kita pegang tembok sedikit pun, ini sudah tidak ada debu. Nah, ketika kita masuk atau nanti ada kunjungan dari Balai POM, mereka yang dikontrol satu adalah tembok. Apakah tembok ini mengandung kotoran? Setelah kita menyerbuk, serbuknya lompat ke tembok, kemudian dipenuhi kotoran di tembok itu yang pertama dilihat. Oleh karena itu posisinya kita harus bersih. Kemudian selanjutnya, nah setelah itu untuk mensahkan sebuah usaha, tentunya ada badan hukum, ini badan hukum dari Puspita Raja. Dilanjutkan dengan, nah ini kalau ini uji lab, ya di sini uji lab, kita di sini bisa tahu yang uji dari Gajah Mada, ya, kemudian namanya RS Sinop, kemudian nama perusahaan Puspita Raja. Setelah ini teruji semua, dari bahan-bahan itu teruji semua, sudah tidak ada yang membahayakan, maka keluarlah dari BPOM yang namanya sertifikat POM, yaitu POM TR. Ini POM TR-nya ini, RS Sinop. Paham? Sudah tidak ada pertanyaan sampai di sini? Kalau tidak ada pertanyaan masalah perizinan, saya akan masuk ke materi. Ya. RS Sinop. Kita melihat dari namanya aja RS Sinop. R itu singkatan dari rawan, S itu sendi, Sinop itu adalah cairan daripada sendi atau pelumas sendi. Maka saya namakan produknya RS Sinop. Ya. Jadi apa namanya? RS Sinop ini lahir tahun 2005. Setelah itu uji coba setahun, 2 tahun, 3 tahun sudah mulai sempurna, kemudian dikemas, turun izinnya RS Sinop ini tahun 2013. Nah, RS Sinop ini. Nah, dengan tahun 2013 sampai sekarang
tidak ada permasalahan di lapangan, maka secara otomatis kita peredaran di lapangan atau di marketing, maka RS Sinop ini mulai diminati banyak orang. Lelah saya mengurus perusahaan dengan jaringan marketing saya konvensional, maka saya berserah diri, Pak Hana, tolong RS Sinop saya bisa dibawa ke NASA. Saya sudah angkat tangan. Oleh itu RS Sinop sekarang saya serahkan pada NASA. Terima kasih Pak Hana. Selanjutnya, nah mengingat dari ini, kemudian kita ke dulu ke contoh herbal, contoh herbal. Nah itu iya, iya, bukan contoh herbal. Nah, salah satu kenapa saya harus terbuka apa adanya, saya hanya menunjukkan bahwa ini murni herbal loh. Tidak ada kimia loh. Salah satu bahannya adalah yang disebut daun beluntas. Kalau kita tahu daun luntas, itu daun luntas biasanya tumbuh di pinggiran jalan atau pagar ya Bu ya. Ibu tahu ya. Nah, daun luntas memang daun luntas dari sejak dulu sudah dikenal bagus kalau hanya untuk mengurangi rasa nyeri sendi. Kalau kita melihat di situ ada kandungan alkaloid, tanin, terus flavonoida, magnesium, fosfor, itu adalah bagian-bagian kandungan yang ada di dalam suatu herbal. Saya membutuhkan untuk satu senyawa saja, untuk RS Sinop apa yang harus saya ambil? Yang harus saya ambil adalah magnesium. Kenapa seperti itu? Karena dia bisa mengatur peredaran darah dan mengatur kelenturan otot. Kenapa seperti itu? Yang menjaga tubuh kita, yang mengalirkan aliran darah itu adalah otot. Maka untuk menyampaikan nutrisi ke dalam tubuh, saya harus mempertinggi magnesium yang ada di kandungan itu. Ya. Jadi jangan dikira bahwa oh kalau gitu saya rebus saja. Saya rebus kemudian hasil rebusan diminum, maka kita semua kandungan yang ada di sini, yang ada di sini, ini kita tidak bisa memilah-milahkan. Padahal ini kandungannya racun. Alkaloid ini kandungannya racun, rasanya pahit. Kalau setiap rasa pahit itu ada kandungan racun. Ini alkaloid. Bagi seorang herbalis atau formulator, ini harus disingkirkan dulu, harus dibuang. Yang mana yang bermanfaat itu baru kita ambil. Ya. Kemudian kita masuk kepada perbedaan jamu. Kita mengenal jamu dulu. Sudah tahu bahwa tadi oke. Di sini jamu dibedakan, ada jamu tradisional dan ada obat tradisional. Bedanya apa? Jamu tradisional dan obat tradisional. Makanya setiap izin yang berkapsul yang sudah memisahkan khasiat-khasiatnya, di situ sudah khasiatnya sudah disendirikan. Seperti tadi alkaloid ini membahayakan, ini harus dipisahkan. Jangan sampai menjadi satu di dalam produk, karena itu akan membahayakan. Efeknya apa kalau itu ikut di dalam tubuh? Maka tubuh kadang gemetaran, kadang lambung itu sakit, kadang keluar keringat dingin, kadang orang tidak stabil, liar dan sebagainya. Ya, itu. Oleh karena itu, karena ini ada pemisahan senyawa kimia yang di dalam kapsul, ini disebut obat. Obat dari mana? Karena kita ngambilnya dari daun-daunan, disebut obat tradisional. Paham ya? Sampai ini ya. Ini paham obat tradisional. Kemudian bedanya apa dengan jamu? Bedanya dengan jamu, kalau jamu ini tidak bisa memisahkan antara senyawa-senyawa kimia. Contoh, seorang pedagang jamu, ya, ini jamu gendong,
apa dia bisa, apa dia punya lab untuk memisahkan kandungan-kandungan tersebut. Taunya dia hanya ukuran satu kilo, setengah kilo, 1 gram gitu ya. Kemudian direbus bersama-sama. Air rebusan kemudian dijual atau dimasukkan ke dalam botol, kemudian dikelilingkan untuk dijual. Nah, seberapa jauh kandungan itu keluar tidak ada ukuran. Karena tingkat pemanasannya kadang berbeda. Kadang untuk mengeluarkan senyawa kimia kita harus ada senyawa unsur pemanasan, yaitu perebusan. Untuk mengeluarkan jamu gendong ini, senyawa jamu gendong ini harus direbus. Setelah itu khasiatnya baru keluar. Khasiat keluar ini kita tidak bisa memilah-milahkan karena dia bukan tergolong obat. Ini hanya jamu. Ya, paham ya? Kemudian yang termasuk yang kedua adalah jamu peres yang biasa diperes. Itu juga tidak bisa memisahkan senyawa-senyawa kimia. Kemudian jamu yang digiling langsung diseduh, itu juga tidak bisa. Ini jamu seduh. Tidak bisa mereka memisah-misahkan apakah senyawa kimia itu bermanfaat bagi tubuh atau masih ada senyawa kimia yang ada di dalamnya yang merugikan bagi metabolisme. Bukan berarti kalian atau saudara-saudara saya ini saya larang untuk minum jamu peres, jamu gendong. Oh, kalau gitu mulai besok saya sudah tidak langgan lagi dengan Mbok Yem. Biasanya lewat rumah saya. Jangan begitu. Tapi tetap bermanfaat. Efeknya kecil. Ya, kalau toh itu merugikan bagi metabolisme, efeknya kecil. Nah, kemudian melihat dari kalau munculnya obat tradisional ini karena kita pengalaman dari jamu tradisional. Maka mbah kita yaitu jamu tradisional. Kalau dulu orang hanya tahu direbus, di blender, kemudian digiling, itu adanya di sini. Dengan teknologi modern dikaji terus masalah obat-obatan tradisional kok bagus, bisa untuk menyembuhkan, jadilah obat yang disebut obat tradisional. Nah, yang sudah berbentuk kapsul itu obat tradisional. Akan tetapi banyak yang sekarang memalsukan diri. Kapsul serbuk yang berbentuk serbuk dimasukkan ke kapsul. Padahal ini bentuknya adalah jamu seduh. Jamu yang Satu contoh saya memerlukan misalnya temulawak. Temulawak kemudian saya giling. Saya keringkan, saya giling. Lembut. Saya masukkan di kapsul. Berarti di dalam temulawak itu belum bisa dipisahkan senyawa kimianya. Tapi bentuknya di sini dia obat tradisional. Untuk membedakan itu apa? Untuk membedakan itu nanti bisa kita lihat bahwa begitu botolnya kita buka, baunya menyengat, sangat menyengat, itu berarti jamu yang prosesnya digiling. Ya. Jamu prosesnya digiling, begitu dibuka botolnya, baunya sangat menyengat. Itu yang tidak ada perbedaan antara senyawa-senyawa kimia di dalam herbal. Apa efeknya? Jamu gilingan itu endapannya atau kotorannya akan mengotori ginjal. Nah, pernah kita dengar bahwa seorang dokter mengatakan, jangan kebiasaan kamu minum jamu, nanti ginjal kamu kotor. Itu betul. Kalau jamu itu yang digiling, dia akan mengotori ginjal. Seolah-olah kita akan minum jamu tradisional, obat tradisional, ini aman, ternyata prosesnya salah, menjadi tidak aman. Kerugian pada organ tubuh kita. Itu yang efek daripada jamu giling. Terus efek yang benar adalah kita mengekstrak. Kalau ekstrak itu diambil sama tetesan etanol, ya. Untuk memisahkan senyawa kita harus pakai senyawa etanol untuk memisahkan senyawa.
Dari tetesan senyawa itu, maka etanol akan memisahkan senyawa-senyawa kimia yang ada di herbal. Nah, dari senyawa yang herbal sudah keluar, kemudian setelah diekstrak, kemudian disaring, kemudian jadilah tepung. Coba ada penepung yang lihat penyerbukan. Ini proses penyerbukan. Ini proses penyerbukan. Ini untuk mengukur kelembutan serbuk. Ya. Kalau serbuk itu sudah bisa menyatu dengan darah, terbuang bersama urin, terbuang bersama keringat, terbuang bersama BAB, maka proses ini jadi. Ini melihat mengukur kelembutan daripada tepung. Umumnya tepung ini biasanya digunakan orang secara awam, orang menggunakan tepung itu begitu digiling, kemudian dikeringkan kemudian masuk ke dalam kapsul tanpa melihat tingkat kelembutan tepung. Bahayakah tepung? Seperti saya katakan, kasarnya tepung atau dengan hasil gilingan, biasanya gilingan itu kadang ya kebanyakan saudara-saudara kita, ini kebetulan di dalam Yogyakarta ini, saya salah satu adalah anggota dari Paguyuban Pengusaha Jamu Yogyakarta. Oleh karena itu, mereka yang salah memproses sering kami tegur, karena itu membahayakan nantinya kepada kesehatan masyarakat. Nah, itulah kesalahan-kesalahan itu. Kadang itu biayanya kan murah, maka dia bisa jual murah. Tidak banyak karyawan, tidak banyak pakai alat. Cukup dia gilingnya kemana? Cukup ke pasar. Kita lihat gilingan yang ada di pasar, itu biasanya habis untuk menggiling beras, untuk menggiling merica, baru jamu. Kalau kita mau tahu. Setelah itu, sudah berbentuk serbuk, dia bawa ke rumah, kemudian dikapsuli. Biasanya ini tidak lulus uji. Karena kalau yang kita butuhkan tadi temulawak, ternyata di situ ada kandungan merica misalnya ya, katutan merica di dalamnya ada merica. Begitu di tes lab kok ada merica di sini, itu biasanya tidak lulus. Kesimpulannya jamu seperti ini jamu tidak berizin. Ya, itu yang sangat sulit untuk diatasi. Karena mereka beredarnya skala kecil. Tapi banyak, skala kecil tapi banyak. Mungkin satu kampung itu ada orang 50 yang bikin jamu, masing-masing rumah tangga. Beredarnya masing-masing, mereka punya pelanggan. Ya kalau di Bendung kan sulit. Kalau di DIY, jamu yang resmi tergolong di POM, yang tercatat di POM itu hanya ada 64 perusahaan. Tapi setelah kita melihat ke dasar, kita melihat sampai ke bawah, kita melihat sampai ke pelosok, jumlah yang ada termasuk jamu yang tidak resmi ini tadi ada sekitar 760. Sisanya kemana? Padahal yang terdaftar resmi, yang dibimbing resmi, diawasi resmi itu hanya hanya ada 64 perusahaan di DIY. Ya. Itu. Kemudian kita lihat bahan daripada Sinop. Nanti sebelum kita lahir Sinop, kita mengenal dulu bahannya. Nah, jadi Bapak tahu bahwa saya menggunakan satu daun luntas. Daun luntas saya untuk mengambil anti nyerinya karena ada di sini. Hanya satu yang saya butuhkan. Yang lainnya harus saya buang, senyawa kimia lainnya. Yang di sini petai Cina atau orang Jawa bilang mandingan, Bu ya. Ya, daun mandingan. Di sini dia akan kaya kalsium di sini. Paling tinggi kalsiumnya di sini. Saya sudah membandingkan dengan tumbuh-tumbuhan lain. Ini ada di sini, di daun mandingan, daun Cina. Kemudian sendi, saya membutuhkan sendi. Kalsium sudah, anti nyeri sudah, saya harus punya pelumas atau oli sendinya. Saya ambil oli sendinya dari
daun randu. Ya, dari daun randu. Oh, kok Pak Hasan blak-blakan ya terbuka ya. Nanti sampai rumah saya buat sendirilah. Hanya 3 kan bahannya. Ini berapa persen kita ambil, ini berapa persen kita ambil, ini berapa persen kita ambil. RS Sinop saya menggunakan 19 bahan. Gagal niat kita untuk membuat sendiri. Baru kenal 3. Yang kemudian yang apa namanya? Yang 16-nya kemana? Yaitu rahasia perusahaan. Nah, kemudian kita melihat, saya menurut penelitian saya ya, RS Sinop ini ada di daun randu, oli itu ada di daun randu. Saya mencari jenis oli yang bisa masuk ke dalam tubuh, tidak berbahaya untuk tubuh, tidak ada kandungan racun, dan tidak merugikan tulang atau sel-sel yang metabolisme di dalam tubuh. Ini paling aman adalah daun randu. Percaya atau tidak? Ini bisa kita blender, ini kita gabungkan, ini ambil 5 lembar. Cobalah saya, betul tidak? Sebelum kita membeli itu kita blender dulu. Hasil hijau daunnya diminum. 3 hari jenengan sakit sendi sembuh. Ya. Wah, kalau gitu saya tidak beli obatnya, teruskan saja ini. Nanti akan merugikan tubuh. Ini juga akan merugikan tubuh, lama-lama ginjal kena, dan bukan karena di dalam daun ini hanya kalsium yang saya ambil, tapi ada kandungan-kandungan lain yang merugikan di dalam tulang. Seperti flavonoid, itu merugikan tulang. Nah, saya harus bisa memisahkan itu. Tapi kita tahu bahwa daun petai Cina artinya petainya tidak. Yang kita butuhkan daunnya. Yang ada kandungan kalsium itu adalah daunnya. Biasanya pertanyaan kita, samakah daun ini dengan yang sejenis ini, apa namanya? Lamtoro ya, lamtorogung. Samakah jenisnya? Jenisnya hampir sama. Cuma kalsiumnya lamtoro itu sedikit, ini lebih banyak. Nah, ketemulah saya ramuan daripada kalsium, kemudian saya memberikan anti nyeri, kemudian di sini ada pelumas sendi. Setelah saya bisa mempelajari ini, saya baru bisa melihat struktur sendi. Buka di struktur sendi. Ada, itu tadi. Ya. Saya gambarkan di lutut, ya. Walaupun kita tahu yang namanya sendi itu bukan hanya lutut, ya. Orang Jawa bilang dengkul, ya. Bukan hanya pada dengkulnya, bukan hanya pada lututnya. Apakah sendi itu? Sendi itu adalah setiap organ tubuh manusia yang bisa digerakkan dan yang bisa dilipat atau ditekuk, ya. 1, jari-jari, leher, pinggang, ini termasuk sendi. Terus bahu, ini termasuk sendi. Itu artinya antara tempurung atas dan tempurung bawah, ini di tengah-tengahnya ini adalah oli. Di tengah-tengahnya ini adalah oli sendi. Itu pelumas. Ini bisa habis oli ini, bisa berkurang. Nah, setelah saya melihat dari struktur sendi ini, saya di sini di samping sendi dilapisi ada otot yang menghantarkan manusia, yang bisa manusia itu bisa setiap nutrisi yang masuk ke dalam tubuh bisa dihantar melalui otot, kemudian otot bisa memberikan lenturan atau tegangan daripada sendi, sendi bisa dilipat, orang bisa berdiri. Ketika kita berdiri, ini yang menahan tulang, ya. Ketika kita melenturkan diri, ini otot. Nah, fungsinya otot itu. Ketika kita melenturkan diri, ini otot. Ketika kita berdiri lagi, ini sendi, ini tulang. Nah, kekuatan manusia ini adalah pada
tulang. Ya. Nah, kenapa harus begitu? Maka karena manusia berdiri, yang menahan beban ini adalah tulang pada kaki, maka kalsium harus tinggi di tingkat sendi. Ya. Kalsium yang harus tinggi di tingkat tulang mana saja? Bagian tangan, tulang leher, ya, tulang leherku. Kenapa? Dia mengangkat kepala, tangan untuk mengangkat beban, kaki untuk mengangkat tubuh. Itu kalsium yang harus tinggi. Nah, oleh karena itu, melihat dari struktur ini, kembali pada tadi, pada bahan. Nah, paham bahwa sendi membutuhkan daripada kalsium, kemudian ada oli sendi, kemudian dan nyeri sendi. Nah, kemudian kembali ke tadi sendi. Nah, kekurangan oli sendi, maka tempurung atas dan tempurung bawah atau tulang atas, tulang sendi ini bisa bersentuhan. Kalau sudah bersentuhan, saya tanya, ini kira-kira lutut bisa ditekuk apa tidak? Bersentuhan loh ini. Artinya tidak ada renggang. Artinya lutut saling gatuk atau saling menempel. Tidak ada renggang di sini. Nah, sehingga lutut tidak bisa ditekuk. Dia duduk harus mengencangkan kakinya, dia berdiri juga harus menarik kakinya. Kita pernah lihat bahwa ada cairan tulang leher, kemudian tulang leher ini bukan karena kecetit, bukan karena apa, tapi kekurangan cairan sendi pada leher, tulang leher, sehingga dia kalau nengok orang sambil badan yang mengikuti. Ini artinya ini sudah tidak bisa digerakkan. Ya, pernah lihat ya? Oh ini masnya. Nah itu. Oh, pernah kecelakaan. Ya, kalau melihat usianya belum sebenarnya, tapi kecelakaan ya. Oh, karena bela diri. Oh ya, ya itu. Kekurangan cairan sendi bisa berakibat seperti itu. Ya. Jadi nanti jenengan kalau mau pada saya yakin jenengan pasti sudah usaha kemana-mana untuk dipijat dan sebagainya. Tapi karena cairan itu tidak masuk, maka hasil pijatan tidak ada apa-apanya. Ya, saya tidak sengaja nyinggung tadi. Tapi kebetulan ada kasus. Nah, ini kalau sudah ini saling bersentuhan ini kenapa? Bisa faktor usia. Tadi coba penyebabnya. Ini nanti sekalian Mas, jenengan bisa tahu. Nah, ya ini jenengan masuk di sini. Cedera. Jenengan masuk di sini. Obesitas. Jadi saya lihat di TV ada yang over obesitas, apa namanya? Yang dari Bandung itu. Nah, itu kaki tidak kuat mengangkat badan. Kesenggol sedikit aja dia jatuh. Itu obesitas. Maka dia akan mengganggu persendian. Terus faktor usia, penyakitnya dari asam urat, kurang olahraga. Artinya kurang olahraga ini dia banyak duduk, banyak di ruang ber-AC, kemudian pulang naik mobil ber-AC lagi, di rumah duduk lagi nonton TV. Nah, ini bisa mengganggu sendi. Terus faktor keturunan sel tulang yang diturunkan pada generasinya memang kurang bagus. Itu faktor keturunan. Terlalu banyak aktivitas ini contoh seorang kuli, seorang pekerja berat atau seorang olahragawan yang selalu memerlukan tenaga over sehingga akan mengganggu sendi. Kuli, angkat, junjung dan sebagainya, olahragawan tanpa diimbangi dengan nutrisi yang bisa menyimpan nutrisi untuk sendi, asupan sendi, maka akan mengganggu sendi. Yang terakhir ini tadi yang saya ucapkan, kekurangan nutrisi. Seperti jenengan tadi, bela diri
tapi dia terjadinya cedera ini karena saya yakin asupan nutrisi yang bermanfaat untuk sendi ini jenengan mungkin kurang dikonsumsi. Sayang saya tidak ada di sini, tidak ada, boleh dicatat. Buah apa yang bisa untuk nah ini bisa boleh dicatat. Karena ini tidak saya masukkan di sini soalnya. Ini saya melihat kasus jadi saya muncul spontanitas. Buah yang bisa bermanfaat bagi sendi, satu, buah kulang kaleng itu bermanfaat bagi sendi ya. Itu bagus di dalam buah kulang kaleng dia bisa untuk ada kandungan cairan sendi. Yang kedua ada buah kesemek, tahu kesemek ya? Nah, kesemek dia kaya, kesemek itu kalsiumnya tinggi, di situ ada pelumas sendinya. Yang ketiga adalah buah kepel, tahu kepel? Tahu ya semua ya kepel ya? Karena kepel itu sudah buah langka. Jarang sudah, ya, ya, itu berguna sekali bagi tubuh, ya. Terus kalau mau umum ya buah alpokat, itu umum, itu bagus itu buah alpokat. Nah, sementara buah-buah itu banyak kita tinggalkan, kesemek nggak doyan lah. Kepel saya nggak doyan lah, saya doyannya apel merah dari Amerika tuh. Kalau nggak apel hijau tuh. Itu gaya hidup manusia merusak diri sendiri. Nah, itu yang bermanfaat. Kemudian dari sayur, pingin tahu sayurnya, brokoli yang bagus untuk sendi. Kembang kates grandel. Apa kalau apa ya? Kates apa itu? Kates lanang ya, ya kates lanang ya. Ya. Ya bunganya. Ya bunganya. Terus kemudian daun sekarang mungkin sudah langka ya. Daun katu. Tahu ya? Itu langka itu. Banyak. Nah itu daun katu. Kemudian wah, ini sudah cerita sendiri-sendiri. Pulang dari sini nanti ke Mirota kampus. Kemudian ada daun, kalau kita tahu daun adas itu biasanya untuk sayur ya. Daun adas. Ini bagus untuk persendian. Nah, cukup itu karena saya bukan bakul sayur ya cukup itu saja. Buah ya cukup itu saja. Ya, untuk memproses sayur, jangan dibuat sayuran. Bingung mesti. Untuk memproses sayur jangan dibuat sayuran. Contoh, saya membutuhkan bayam. Tapi saya buat sayur bening, itu kan sayuran. Kemudian saya buat oseng-oseng, sayur bayam, itu namanya sayuran. Kenapa tidak boleh yang namanya untuk obat, itu yang diminum airnya, artinya itu cukup direbus, kemudian airnya diminum. Jadi tidak boleh kita akan, wah kalau itu bermanfaat lah untuk tubuh, emang dibuang, dah saya masak aja sekalian, jadi satu rumah bisa. Bukan begitu obat itu. Ya, obat itu direbus dengan ukuran tertentu. Ukurannya misalnya jangan over lah ukurannya. Misalnya ada yang setengah genggam. Ya kalau genggamannya besar ya lebih kecil lagi kan gitu. Ini cukup dengan ukuran itu. Kita kemudian seperti tadi daun katu dengan daun adas direbus bareng. Tidak semuanya harus direbus ya. Tadi ada yang daun pepaya, bunga pepaya. Terus apa lagi tadi? Brokoli. Bukan berarti semua sayuran jadikan satu, enggak.
boleh kita ambil dua, ini sama ini gitu. Boleh kita ambil dua gitu. Ya, itu baru direbus. Contohnya, nah ini jadi training formulator jadinya. Kalian bisa membuat sendiri. Ini caranya nanti ketika ingin merebus bunga pepaya atau Cattes grandel tadi, teteskan dulu getahnya sampai kering, baru bisa direbus. Kenapa seperti itu? Cattes bunga pepaya ini sangat beracun, ya, jadi sangat beracun. Keringkan dulu, setelah kering, kira-kira sudah alum, baru ini nanti direbus. Bersama apa? Boleh dipasangkan dengan daun katu, boleh pasangkan dengan brokoli, boleh. Kemudian diminum. Boleh ditambah apa saja? Boleh, senangnya apa? Boleh madu, boleh susu dan sebagainya. Ya, boleh itu untuk tambahan. Tapi yang namanya obat tidak boleh dicampur dengan penyedap rasa MSG misalnya, atau nanti bumbu-bumbu lain, tidak. Senyawanya kalah, makanya dia tidak akan bermanfaat. Jadi seperti tadi daun katu bisa untuk memperlancar ASI, ya, dia bisa meningkatkan sel ASI. Ketika itu dimasak, maka sel ASI tidak akan keluar. Tapi ketika daun katu nanti di blender, hanya diambil hijau daunnya dengan air matang, kemudian dicampur madu atau campur susu, baru dia bermanfaat bagi ASI. Ya, jangan salah ya. Itu namanya obat. Ya. Kalau sudah masuk di sayur, itu namanya bukan sayur. Itu orang-orang Jawa nanti nunggu rolasan. Baru kita bisa menikmati. Nah, kemudian kembali kepada produk RS Sinop. Saya masuk ke dalamnya. Nah, RS Sinop ini salah satunya dia untuk mengisi oli sendi, yang kita utamakan itu. Tapi dia bisa juga untuk nyeri sendi, bisa juga di situ untuk patah tulang. Kok hebat banget RS Sinop bisa untuk patah tulang, karena di dalamnya ada kalsium. Ya, paham ya? Karena di dalam RS Sinop tadi sudah saya katakan, kalsium saya ambil dari daun Cina, petai Cina. Kemudian di dalam sini ada kalsium tinggi, bermanfaat bagi yang patah tulang. Nah, kemudian sebagai bonus RS Sinop, kalau penderita kurang sakit sendi atau kekurangan oli sendi karena diakibatkan karena penyakitnya asam urat, itu yang bisa menyebabkan kekurangan cairan sendi, maka di dalamnya ini sudah ada senyawa-senyawa yang untuk anti asam urat. Ya, jadi nanti jangan kalau dengar ke Pak Bahar, untuk asam urat ada nggak? Di dalamnya ini ada untuk asam urat. Tapi tidak saya tonjolkan sebagai khasiat yang utama. Itu bagi saya itu khasiat bonus, karena tugas saya hanya mengisi cairan sendi. Sejarahnya saya menciptakan RS Sinop ini, kalau mau tahu, ketika itu kira-kira saya masih usia 27 tahunan lah. 27 tahunan kasus ini. Saya melihat bahwa seorang ibu pedagang peyek di Pasar Gamping, ada orang Jogja sini ya, Pasar Gamping, ya, pedagang peyek di sana. Saya ketemu ketika saya main ke rumahnya bahwa dia tergeletak, tidak bisa berdiri, tidak bisa sholat, kemudian dia mengeluh. Loh, kenapa ibu tidak jualan lagi? Kebetulan saya main ke sana. Kenapa ibu tidak ke pasar lagi? Saya diponis sama dokter, katanya saya kehabisan oli sendi. Ciri-cirinya kehabisan oli sendi gimana? Ya ini saya tidak bisa ditekuk kaki saya.
Kalau tekuk sakit sekali. Terus kalau sholat, ya sholat saya tidak bisa. Saya hanya berbaring. Jadi seumur-umur ibu berbaring. Iya, berbaring. Tidak ibu obatkan. Ya, katanya kaki satu sih 6 juta sekali suntik. Satu lagi 6 juta juga. Jadi kalau jalan 2 kaki ini 12 juta ini. Ya, betul ya, 12 juta. Ini hanya untuk urusan sendi. Ya. Oleh karena itu saya mencoba, waduh, masa sih saya sebagai formulator tidak bisa menemukan obatnya. Saya menemukan resep resep RS Sinop ini menghabiskan waktu selama 8 bulan. Hari pertama, hari kedua, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, belum berhasil, 8 bulan baru ketemu. Oh, ternyata cairan sendi itu ada di daun randu. Nah, setelah ketemu daun randu, kemudian saya mencoba sebelum saya praktekkan, sebelum saya proses menjadi obat, saya coba. Seperti saya tadi, silahkan kalau mau di blender, tapi ini tidak tahan lama. Kalau terus menerus dengan cara itu, maka dia akan merugikan organ lainnya, ginjal, jantung dan sebagainya, karena dia hasil blenderan itu masih senyawanya masih jadi satu, tidak bisa dipisahkan. Kemudian saya mencoba dari unsur tumbuh-tumbuhan tadi, kemudian saya jadikan satu. Saya sudah mendapatkan kalsiumnya, cairannya sudah dapat, rasa nyerinya, rasa sakitnya untuk menghilangkan itu untuk dari daun luntas. Setiap asam urat, produk asam urat harus ada daun luntas, itu syarat wajib. Karena itu untuk menghilangkan rasa nyeri. Ya, daun luntas itu. Jadi kalau kita nanti beli yang khusus asam urat, ini daunnya unsurnya apa ini? Unsurnya ini, tapi tidak ada daun beluntasnya, diragukan. Karena yang paling aman, yang paling bagus itu adalah daun beluntas untuk nyeri sendi atau nyeri otot. Asam urat itu yang diganggu adalah otot, adalah uratnya. Saya tidak akan melebar ke sana. Kemudian setelah saya menemukan si ibu itu, saya mencoba 8 bulan ketemu resepnya. Kemudian saya minumkan dengan cara di blender. Saya awalnya di blender untuk tes khasiat itu. Saya ukur gram-gramannya, kemudian saya campurkan, diminum. Ini Bu, minumnya harus di malam hari. Wah, bahasannya seperti dukun aja kok pakai malam hari. Jangan-jangan habis semedi dulu baru diminum. Wah, berarti ini doanya yang manjur. Bukan. Kenapa harus malam hari? Karena pertumbuhan tulang itu di malam hari. Ya, karena ini ada kalsiumnya. Ya, jadi tidak bermanfaat kalau kita minumnya di pagi hari atau siang hari. Habis minum kita terus berlari-lari, kita jalan-jalan, ini tidak bermanfaat. Yang bermanfaat begitu minum kita istirahat. Pertumbuhan sel tulang itu di malam hari. Saya anjurkan kalau mau tidur diminum ya Bu. Selama dia minum 15 hari bisa berdiri. Saya ke sana, loh, Ibu sudah bisa sholat? Sudah, saya sudah enakan. Dan saya sekarang sudah bisa jalan. Dan besok saya rencana mau ke pasar. Luar biasa. Untung bukan ke herbal. Nah itu sejarahnya itu. Karena itu saya anggap baik, saya lengkapilah dengan banyaknya tumbuh-tumbuhan yang ada di dalam sini. Hanya 3 tumbuh-tumbuhan bisa dipraktekkan, kita akan sembuh dari sakit sendinya. Tapi untuk sempurnanya tulang, untuk sempurnanya otot, kita akan dipenuhi dengan bahan-bahan lainnya. Total bahan yang ada di dalamnya ini ada 19 macam bahan herbal. Itu adalah RS Sinop. Ya. Kemudian yang terakhir, nah, setelah ini produk di sini meningkatkan, sudah ini tadi. Ini tadi yang kembali tadi kembali lagi yang tadi ada perbandingan ini sendi ini
Nah, ini kondisi sehat, artinya kondisi sehat di sini posisi sendi di sini ini sendi atas, ini sendi bawah, ukurannya sama. Ini sudah membenjol, ini membengkak, ini sendi yang rusak, ini mengecil. Ini tidak rata, ini miring, ini rata. Ini sudah rusak karena kekurangan cairan sendi. Nah, ini sudah menempel yang atas, yang bawah dengan yang atas. Kalau sudah begini, kita lama untuk memulihkannya. Ya, ini bahayanya nih. Ini kondisi normal. Nah, ini sudah bersentuhan. Biasanya kalau kita menggerakkan organ lutut, ya organ lutut, nanti boleh tangan lah, boleh lutut, boleh jari-jari. Ini kalau kita gerakan, kalau nanti, nah ini kita gerakan gini, kalau itu bunyi klek, klek, ini artinya sudah bersentuhan. Mau coba, silakan berdiri, kita sama-sama menguji tes. Ya, coba. Mari Bu, nggak apa-apa Bu. Nanti saya bisa tahu. Oh Ibu begini dan sebagainya, saya bisa tahu. Kalau tahu berarti saya kan akan memberikan solusinya. Ya, coba kita gerakan dulu kaki kiri kita. Kita lemparkan kaki kiri kita, kaki kanan kita. Keras nggak apa-apa. Nanti kita dengarkan sendiri bunyi tidak. Syukur tidak bunyi semua. Kalau bunyi saya susah, tidak bisa jualan. Syukur sehat semua. Ya. Nah, itu artinya kalau itu tidak berbunyi, itu artinya sendi kita dalam kondisi sehat. Kalau berbunyi klek 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 itu sudah mulai bersentuhan. Nah, order yang paling banyak mesti yang lututnya bunyi ini. Nah, kemudian yang terakhir sudah paham ya? Ini kondisi sehat, ini kondisi rusak nih. Ini sudah membengkak atau membesar, ini mengecil. Ini sudah posisi miring, ini posisi rata. Di dalamnya ini adalah cairan pelumas atau sendi atau bantalan orang menyebutnya. Nah, sebentar. Saya tambahkan, ini bentuknya seperti kapsul. Ini bentuknya seperti kapsul. Yang bawah juga begitu. Nah, ini dilapisi dengan tulang hialin. Hialin itu artinya tulang yang bisa melapisi kita untuk menjaga kelenturan, untuk menjaga kerusakan. Nah, ini lapisannya di sini nih. Nah, untuk terbentur itu masih tidak apa-apa kalau bukan benturannya keras. Kalau benturan berkali-kali, ya mungkin lapisan hialin itu akan rusak, ini akan pecah. Nah, kemudian kita cari ke apotek, saya cari cairan hialin ada enggak? Enggak ada, karena ini sudah bawaan dari sana. Ini bisa ditumbuhkan kembali? Enggak, bisa. Dengan meningkatkan kalsium, dengan cairan, maka ini bisa pulih kembali. Ya. Selanjutnya. Terus yang terakhir, yang tadi yang enggak, ya ada mengenal sendi. Mengenal sendi, di sini struktur sendi itu ada di dalamnya ada otot, ada tulang, tulang rawan, oli sendi terkapsul sendi, tulang bantalan. Tulang bantalan itu tulang yang permukaannya ini seperti ada gabusnya, jadi kena benturan dia tidak akan pecah. Atau yang tulang bantalan ini disebut hialin, dia tidak akan pecah. Nah, inilah ada struktur sendi di sini. Jadi kita akan mengenal ini sendi rusak nih. Ini sendi rusak. Kemudian ini juga ini karena akibat asam urat. Ini persendian yang rusak, kita bisa lihat di sini. Ini persendian yang rusak, tangan sulit ditekuk, membesar-besar, kemudian membengkak dan memar merah. Nah, ini pada
tulang belakang. Ini sendi juga. Ini pada bahu. Tulang bahu. Nah, kerusakan itu sebenarnya kalau kita tidak paham, orang akan bertahan. Seperti suatu contoh, kebanyakan pengertian masyarakat Indonesia bahwa yang namanya sendi rasanya tidak nyaman, cukup dengan cara dipijat. Sendi tidak bisa dipijat karena di dalam sendi itu tidak ada otot, tapi adanya senyawa-senyawa seperti senyawa kalsium, senyawa cairan sinovial gitu yang ada di dalam sendi. Terus yang terakhir, nah, ini adalah kantor kami. Kemudian formulator adalah saya sendiri. Yang disebut tadi adalah DRS Hasan Sabila. Ini adalah nama perusahaan saya, Puspita Raja. Tidak ada pertanyaan. Kalau ada pertanyaan saya segera akan jawab. Ada yang harus ditanyakan? Ya. Ya. Cedera, kan cederanya saya itu bantingan. Kan saya olahraganya judo. Nah, Ya. Bantingannya tuh tulang leher belakang. Ya. Yang bagian C2. Ya. Nah, itu kan udah sekitar 5 bulan setengah lah. Ya. 5 bulan setengah. Terus ini gejalanya masih ketika mau menguap itu gitu loh. Itu sama masih agak nyeri. Nah, Ya. terus apa lagi ya? Sama mungkin itu aja yang udah cukup, Pak. Ya. Nah, ya. Ini pertanyaannya masalah cedera pada tulang sendi ya, Mas Joni ya. Mas Joni. Jadi beliau mungkin atlet bela diri. Betul ya? Nah, kemudian dengan kecederaan itu beliau sehingga ros antara tulang-tulang ini ada yang merenggang. Kalau merenggang berarti cairan itu keluar ke dalam darah. Kalsium keluar ke dalam darah. Ya. Terus sebenarnya ini memang dulu pernah, mungkin pengalaman Mas Doni pernah digip yang tidak boleh goyang, badan tidak boleh digerakkan. Ini maksudnya untuk mengembalikan tingkat ROS atau ukuran ROS itu tersendiri, agar kalsium itu bisa tumbuh di situ dan bisa untuk mengembalikan geraknya organ tubuh waktu posisi itu. Mungkin karena terlalu lama sehingga gip ini membosankan, membuat gerak kita tidak nyaman, ini dilepas. Setelah ini antara ROS ini belum kembali. Mungkin kasusnya dulu begitu. Sehingga untuk memulihkan itu memang cukup lama. Cukupkah dengan kalsium saja, kalsium tinggi? Enggak. Karena di dalam ROS itu ada oli di dalam ROS itu ada oli. Berarti oli cairan sendi atau pelumas sendi dengan kalsium ini bersamaan dikonsumsi. Andai kata tadi produk RS Sinop kalsiumnya kurang tinggi karena dengan cedera yang berat, kita bisa menambahkan kalsium tambahan dari produk lain. Atau ya itu tadi dengan daun petai Cina atau daun mandingan itu di blender, kita siapkan kapsul RS Sinop, diminum bersama blenderan petai Cina, daun petai Cina. Ini kalsiumnya tinggi. Itu yang bisa memulihkan tulang dan bisa memulihkan cairan sendi karena cairannya ada di dalam kapsul. Itu caranya begitu. Nah, kalau tidak begitu jangan akan terlalu lama. Jangan saya sarankan pada Mas Joni mencoba sebuah obat. Ini jangan coba-coba kan gitu. Mencoba sebuah obat tapi jangan coba-coba.
Cobalah seminggu, nggak ada apa-apanya. Penyakit jenengan aja parah, kok minta seminggu selesai kan gitu. Harusnya ini paling tidak jenengan terus berbulan-bulan. Katakanlah cukup 3 bulan terus tanpa putus. Minumnya malam hari ya, tanpa putus. Kemudian setelah diminum selama 3 bulan, ada nggak perubahan di dalamnya? Saya yakin ada. Karena itu terus disuplai setiap malamnya dengan kalsium. Nah, kerjanya di dalam tubuh. Kalau obat kerja di dalam tubuh, ya mudah-mudahan ini pernah disampaikan. Ketika kita minum obat, ya obat kapsul, obat herbal atau obat kimia, ketika kita minum obat, kemudian kapsul itu akan memecah. Dia biasanya bentuknya gel, akan memecah. Di dalam kapsul tentunya ada serbuk. Di dalam serbuk tentunya ada senyawa-senyawa obat, ya, yang bisa mengobati. Kemudian disimpan di dalam hati, ya, disimpan di dalam hati. Maka kalau orang lagi sakit hati nggak bisa menyimpan. Disimpan di dalam hati. Kemudian dikeluarkan lagi melalui sirkulasi darah. Setelah keluar dalam sirkulasi darah, mana yang membutuhkan? Seperti Mas Joni tadi, membutuhkan kalsium tinggi. Ini semua kalsium akan dikeluarkan kepada batang lehernya yang cedera itu. Tapi bukan kepada lutut, cukup kepada batang leher. Jangan diartikan bahwa kekurangan di dalam tubuh kita, misalnya kekurangan seperti Mas Joni, cacatnya di leher. Bukan berarti kalsium semua yang masuk kita konsumsi itu akan mengisi semua persendian, tidak. Karena persendian ini ada pelajaran dikit nih ya. Kalsium di dalam tubuh terdapat 98%. Mana saja kalsium yang membutuhkan? Yaitu tadi ada semua pertulangan, ada tulang leher, tulang dari 98% ini nanti yang parah misalnya di sini adalah tulang leher. Maka tulang leher ini dia membutuhkan suplai kalsium, misalnya di sini dia membutuhkan 60% sendiri. Maka kalsium yang masuk secara otomatis ini di leher. Ya, secara ini untuk kalsium yang masuk berarti di leher. Yang lainnya sudah terpenuhi, dari sendi, lutut sudah terpenuhi, siku sudah terpenuhi, jari-jari sudah terpenuhi, tapi leher membutuhkan kalsium 60%, maka yang dikonsumsi itu masuknya ke tulang leher. Ya. Paham ya? Ada lagi pertanyaan? Sama lagi, nambah boleh. Oh, ya bentar ya. Ini kira-kira butuh berapa bulan lagi untuk nyambung? Terus sama apa? Kan saya udah disuruh lepas servikal, kan ini batu. Nah, terus apa? Untuk olahraga sendiri, kira-kira boleh kapan lagi? Maksudnya kayak olahraga ringan lah, nggak bisa. Iya. Saya bisa melihat gerak jenengan. Apa sama sekali kaku? Gerak leher? Nah, kalau sekarang udah lumayan. Kalau kemarin kan masih kapan, masih kayak cervical itu. Kalau sekarang udah mendingan lah, udah progres gitu loh. Berat nggak kalau digerakkan gini? Aku belum berani. Belum berani. Iya, masih trauma ini. Oh, berarti belum lama ya? Ini cederanya. Awal Maret saya.
Oh jangan dulu. Nanti saya resiko. Nggak, jangan digerakkan dulu. Iya, Ya, saya pikir sudah lama. Nah, artinya itu jenengan hanya membutuhkan banyaknya kalsium dan banyaknya cairan. Oh. Ya, itu. Nah, kalau ingin cepat ya seperti tadi. Oke lah, kalau jenengan ingin cepat, banyak memblender daun mandingan. Katakanlah seminggu 3 kali bersama kapsulnya. Kapsulnya terus diminum tiap hari. Terus daun mandingan itu cukup malam hari. Karena saya mempraktekkan, tadinya ada orang kecelakaan di Samsat Jogja ini dekat Badran. Dia menggok, ditabrak sama sepeda motor, kemudian dia jatuh karena tertuar, ini lepas tulang sini. Kemudian langsung spontan dibawa ke Sarjito, di Sarjito langsung digigit, kemudian selama digigit tangannya tidak boleh gerak. Saya pingin selalu mencoba orang-orang kayak gitu. Coba dengan kekuatan herbal kira-kira bisa nggak menyambung tulang dalam waktu cepat. Nah, karena patahnya di sini, bukan sakitnya di sini, tapi patahnya di sini. Itu karena patah di sini, itu bukan pada ros ya, bukan pada sendi, tapi betul-betul patah di sini sehingga tulangnya keluar gitu. Kemudian saya hanya menggunakan daun luntas dan daun mandingan atau petai Cina ya. Daun luntas untuk rasa nyerinya, daun mandingan untuk kalsiumnya. Saya mencoba. Saya tidak melawan dokter. Dan dokter itu pasti hormat sama kami. Saya yakin hormat. Rumah sakit itu tanpa formulator, tanpa farmasi, tidak ada obat. Yang membuat obat itu orang-orang farmasi soalnya. Makanya dokter tidak berani marah sama kami. Tidak kami setari obat, dia tidak bisa ngobati. Nah, kemudian setelah itu dia datang ke tempat saya. Kenapa saya kecelakaan? Wah, cobalah. Ini di blender tiap malam ya. 1 genggam daun mandingan dan daun luntasnya cukup 5 lembar saja. Kemudian diminum. Untuk apa? Untuk tulang. Oke lah. Vonis dokter apa? Selama 6 bulan janganlah kamu melepas tangan kamu selama 6 bulan. Karena ini proses penyembuhan, proses penyambungan tulang. Kemudian setelah dengan resep ini tadi, dia merasa tidak nyeri lagi, dia merasa sudah nyambung, dia lepas 2 minggu. Lepas 2 minggu, loh tangan saya kok bisa untuk gerak. Dia datang ke dokternya sebulan yang lalu. Sebulan kemudian setelah dia periksa ke dokter, dia nemui dokternya, dok, nih dok, nggak ada 6 bulan, lu, jangan, itu harus 6 bulan, enggak sembuh dok, ini sembuh dok, ini, saya angkat tasnya dokter ya, nggak apa-apa dok, ini sehat, pakai apa? Pakai daun mandingan, mosok sih, dokter aja kan tidak tahu, yang tahu kan orang farmasi, itulah ceritanya begitu ya. Jadi kalau masalah obat-obatan, obat ini bisa untuk ini, kadarnya berapa? Itu adalah orang-orang farmasi. Ada lagi tadi siapa? Bapak? Ya Pak, terima kasih. Saya Widayanto. Ya. Mau tanyakan, ini kan produknya untuk sendi sama tulang. Ya. Itu bisa membantu untuk pertumbuhan badan anak enggak? Karena kan ini ada kalsiumnya juga, ada sendi. Karena untuk pembentukan tinggi badan itu kan membutuhkan cairan sendi ya, kalsium gitu. Terima kasih. Ya, makasih. Ya, bagus. Oke, biasanya kalsium yang untuk anak, yang ditanyakan untuk anak ya, pertumbuhan anak, artinya bukan anak yang di bawah 5 tahun. Kalau di atas 5 tahun, monggo-monggo saja. Kalau yang di bawah 5 tahun, itu antibodinya masih riskan. Makanya anak bayi sering sakit-sakitan, karena antibodinya masih riskan. Ya, dia asupan yang masuk ke dalam tubuh dari sayur, dari buah itu masih kurang, gitu. Jadi kalau 5 tahun ke atas, monggo, boleh ini untuk pertumbuhan tulang. Tapi kalau 5 tahun ke bawah, biasanya dokter pun akan mengasih dari susu, karena risikonya kecil, susu. Kalsium di dalam susu itu untuk pertumbuhan tulang anak. Karena itu belum ada khasiat di dalamnya, ya, hanya untuk kalsium. Kalau RS Inov ini sudah mengeluarkan khasiat,
bisa untuk ini, bisa untuk ini, bisa untuk ini. Padahal anak belum membutuhkan itu. Ya, seperti nyeri sendi, anak belum membutuhkan. Seperti tulang patah, butuh kalsium, anak belum membutuhkan. Maka saya sarankan di atas 5 tahun. Ya, ya Mas tadi. Maaf ini agak menyimpang dikit Pak. Ya. Jadi tadi sumber kalsium yang ada di salah satunya adalah brokoli sama bunga pepaya ya. Pepaya ladang itu ya. Yang ditanyakan adalah kenapa kok getah daripada pepaya tidak dipakai. Yang saya tanyakan ada apanya dengan getah itu? Ya. Nah, persyaratannya ya untuk mengetahui bodon aja, bukan hasil lab ya. Setiap yang rasanya getir, setiap yang rasanya pahit, itu berarti ada kandungan racun. Tadi sudah saya sebutkan alkaloid. Alkaloid itu getahnya. Nah, alkaloid itu kandungannya racun. Jadi kalau kita rasakan, oh kok pahit, ini berarti ada kandungan racun. Nah, kenapa getah itu harus kita keringkan dahulu? Karena itu akan merugikan kita sendiri. Kenapa itu akan menjadi racun? Racunnya tidak begitu kelihatan setelah diminum oleh manusia, tapi dia akan mengotori darah. Pada usia-usia tertentu, usia 40 tahun gitu ya, usia 40 tahun, wajah kelihatannya gosong, hitam. Hitam bukan karena kita sering berpanas-panasan, tapi hitam karena tingkat racun di dalam darah tinggi. Karena kita sering mengkonsumsi senyawa-senyawa alkaloid, ya senyawa racun ya. Sehingga rugikah kita kalau wajah itu menjadi hitam, sulit untuk dibersihkan, kusam, hitam, kusam itu tingkat racun tinggi. Kalau tingkat racun itu tinggi, berarti antibodi kita menurun, gampang sakit-sakitan. Gitu ya Pak ya. Satu lagi Pak, itu tadi kan harus dikeringkan ya. Ya. Berarti getah itu masih ada di dalamnya Pak. Kering. Tapi sudah kering. Ya. Itu bermasalah nggak dengan enggak? kesehatan? Kenapa? Asal kering tidak. Kenapa begitu Pak? Nah, getah yang segar itu yang banyak kandungan racunnya. Katakanlah, jangan merebus dengan getah yang segar, begitu dipetik, kemudian direbus, getahnya itu akan bersama air. Airnya itu kita minum, artinya kita meminum racun. Tapi kalau ini sudah kita proses pengeringan, artinya dengan proses pengeringan ini, getah atau racun ini sudah hilang, sudah larut. Kalau itu sudah membeku, berarti tingkat racun sudah 0, berapa gitu ya. Setelah dengan ada pemanasan, berarti 0,1, 0,2. Itu aman. Gitu ya. Dengan adanya pemanasan loh. Jangan dimakan mentah ya. Wah, makan mentah aja lah untuk lalapan, jangan. Ini kan kita menghilangkan kandungan racun harus dengan melalui pemanasan, yaitu direbus ya. Terus pemanasan nanti kita taruh di bawah lampu. Pemanasan dengan direbus ya. Ada lagi? Oh ya. Ya, Ketika seseorang itu akan mengkonsumsi obat dari dedaunan, ya. Itu akan aman ketika dia sudah di PP dulu bahasa Jawa. Kering. Dikeringkan dulu, dijemur. Ya. Setelah kering baru direbus gitu ya Pak. Ya. Itu saja maksudnya. Ya. Ya, itu lebih bagus. Itu lebih bagus. Kondisi simplicia kita itu kondisi kering kemudian direbus. Tapi uniknya di herbal ini ada herbal yang sifatnya harus segar. Seperti daun mandingan. Ya, kembali lagi ke sana, daun petai Cina. Ini kering, kalsiumnya sudah berkurang. Wah, daun mandingan jangan-jangan juga ada kandungan racunnya nih. Saya ambil aja lah yang sudah kuning-kuning yang di bawah itu. Kemudian kita tunggu kira-kira 1 hari 2 hari dia sudah mengering. Kemudian kita proses. Ini
ini kalsiumnya sudah berkurang. Tapi yang benar adalah daun mandingan ini adalah dengan cara di blender. Jangan keliru ya, daun mandingan ini tidak boleh diproses pemanasan. Paham? Karena dengan proses pemanasan kalsium larut, kita tidak akan mendapatkannya. Jadi bagi mereka yang bermasalah pada tulang, ingin mencoba khasiatnya daun mandingan, bisa kita ambil kemudian dicuci bersih, di blender dengan air matang, kira-kira ukurannya setengah gelas, diminum di malam hari. Rasanya tidak pahit, rasanya tidak gurih, dan netral kalau itu. Nah itu bisa dicampur madu, apa saja, ada susu, campur susu. Sudah ada yang anu lagi? Sebentar ya, ini masnya. Terima kasih. Perkenalkan, saya Jiana Pak dari Kulonprogo. Ya. Saya tertarik dengan materi saat ini karena ada beberapa tangga juga yang mengalami kasus persendian tadi. Ya. Ini yang saya tanyakan dengan keluarga sendiri. Jadi walaupun belum 40 tahun, istri saya itu sudah kena asam urat Pak. Yang saya tanyakan yang pertama, asam urat itu apakah boleh dibilang penyakit genetik atau keturunan? Yang kedua, efektif penggunaan ataupun pemanfaatan eresinov ini di usia berapa? Artinya sebagai preventif saja. Ya. Yang saya lihat karena di usia sekarang belum 40 tahun aja sudah terserang yang persendian ini. Terima kasih. Ya. Permasalahan sendi akan muncul di usia 40 tahun. Permasalahan sendi ya. Nah, untuk urusan sendi, ini di usia 40 tahun. Itu sudah muncul masalah, nyeri, osteoporosis sudah terjadi, pengeroposan tulang sudah terjadi, oli mulai berkurang. Ini bisa kita lihat di usia-usia 40 tahun. Bukan berarti di bawah 40 tahun tidak ada masalah. Kalau terjadi kecelakaan seperti Mas Joni ini di bawah 40 tahun, tapi dia sudah mengurangi kekurangan cairan sendi karena cedera, bukan berarti 40 tahun ini standar. Ya, kalau kondisi aman, tidak ada masalah, berarti usia 40 tahun ini sudah bermasalah pada sendi. Pertanyaannya tadi, istri saya sudah penderita lama asam urat, tapi asam urat ini menjengkelkan. Dia kambuh-kambuhan. Begitu diobati kambuh lagi, kira-kira 2 bulan 3 bulan kambuh lagi. Kenapa seperti itu? Jadi saya jadi cerita asam urat ini ya. Oke, nggak apa-apa, bonus. Asam urat itu sangat pantang. Asam urat. Asam urat itu dia sangat pantang dengan protein. Ya, sangat pantang dengan protein. Kita lihat protein ini berada di mana? Sangat pantang dengan protein. Kacang, daging, telur, kacang, daging, telur, kemudian ikan. Ini. Kenapa seperti itu? Karena unsur dari protein kita pecah lagi. Di sini ada elemen-elemen senyawa elemen protein. Itu ada yang namanya purin, zat purin. Zat purin itu kalau kita tahu itu namanya yang disebut kapur. Ya, zat purin itu kapur. Kalau sudah membentuk kapur, protein dari kacang, protein dari daging, dari telur, dari ikan,
Kalau dia sudah membentuk kapur, maka bentuknya dia seperti gerigi gini. Nah, ini kapur. Ketika ini beredar melalui darah, dia yang diganggu urat, maka disebut penyakitnya asam urat. Ya, ini bentuknya di dalam darah. Pakai apa menghancurkan itu? Saya kasih bonus ini. Saya tidak akan memproduksi asam urat karena asam urat ini saya pikir asam urat ini penyakit yang paling mudah diatasi sebenarnya, tapi kambuh-kambuhan. Nah, kalau saya memanfaatkan orang kambuh-kambuhan, setiap saya memproduksi asam urat, yang berarti saya tidak membantu masyarakat dong. Maka saya kasih resep nanti ya. Nah, kemudian bentuk purin ini kemudian bergulir melalui darah, mengganggu otot-otot sampai otot itu membengkak, memar dan sebagainya, sampai pada permukaan kulit itu menjadi merah. Itu pembengkakan asam urat. Kalau tingkat purin ini jadi, maka pada urat mana yang diganggu, pasti kaki akan membesar, tangan akan membesar dan sebagainya. Nah, kemudian kita melihat kacang, berarti di sini ada kacang panjang. Ya, katakanlah kacang panjang bentuknya ginilah, kacang panjang. Di sini biji-bijinya. Oke. Ibu atau bapak tahu bahwa kalau sudah kacang-kacangan, ini tidak boleh dikonsumsi oleh penderita asam urat, betul? Betul ya? Nah, ini dokter yang ngomong ya. Kalau formulator ngomong, orang farmasi ngomong, kalau kita ingin konsumsi, nah ini catatan bagi ibu. Saya ingin ngelodeh nih, saya ingin oseng-oseng kacangnya. Ini dibelah, bijinya dikeluarkan, bijinya keluarkan. Karena di sini di bijinya inilah ada kandungan protein dan purin. Ya, buang kacangnya. Terus dipotong-potong, bisa dioseng. Kemudian dari hasil osengan itu boleh mau dibuat lodeh dan sebagainya. Itu artinya kacang panjang bagi orang yang asam urat aman. Terus daging. Nah, daging. Daging proteinnya tinggi. Bisa mengakibatkan asam urat. Tapi kalau orang farmasi yang ngomong, daging harus direbus dulu. Tapi jangan digoreng. Tapi jangan dimasak. Hasil rebusan itu untuk lalap. Itu makan daging. Berarti tidak enak. Ya jangan cari enaknya, kamu sakit kok mau cari enak kan gitu. Kan gitu ya Pak ya. Orang sakit kok mau cari enak. Ya begitu. Aman. Proteinnya keluar gitu. Proteinnya dia bisa keluar, dagingnya direbus. Kemudian hasil rebusan itu daging dilalap, ya, dikasih sambal, aman. Oh, saya nggak kambuh lagi ya, karena teorinya udah benar. Dari mana kamu dapat teori? Kalau nggak kenal khusus star aja nggak mungkin dong. Ini, nah telur yang protein tertinggi ada di kuningnya, ya, di kuningnya. Berarti harus yang putihnya, nggak enak yang putihnya. Ya saya bilang kalau orang sakit sih nggak ada yang enak. Ya, orang sakit harus terima apa adanya. Begitu juga ikan. Ikan sama direbus seperti daging. Telur ini putihnya, ini direbus seperti daging. Itu akan menghilangkan protein dan purin. Ini tadi kacang. Nah, fungsinya apa? Karena ini senyawa ini disebut senyawa pembentukan asam di dalam urat. Ya. Ada protein, ada purin dan sebagainya. Dia akan membentuk kapur dan bergerigi. Kadang zat kapur itu bisa menjepit ke pinggang, disebut saraf pinggang. Itu zat kapur sebenarnya Mas. Ya, saraf pinggang. Menjepit di sini. Itu zat kapur. Ini biasanya di laser tembak pecah dia.
Nah, herbal nanti dengan diminum herbal dia akan memecah. Herbalnya apa ini saya kasih bonus. Nanti bisa di anu sendiri. Asam urat ini sebenarnya penyakit yang paling mudah. Ya. Kalau tantangan formulator ya, coba kamu buat mata katarak, itu baru sulit. Coba kamu buat cairan sendi, itu sulit. Coba kamu cari diabetes, membuat diabetes, itu baru sulit. Diabetes yang benar adalah produknya itu bukan hanya menurunkan kadar gula, tapi menghancurkan endapan gula di dalam darah yang sudah membusuk bertahun-tahun, dibuang melalui urin. Maka keluarnya nanti urinnya warnanya agak kehitam-hitaman. Itu baru obat. Itu untuk diabetes ya. Jadi menghancurkan kadar gula, keluarkan melalui urin, itu baru obat. Tapi kalau hanya menurunkan, berarti kandungan gula di dalam darah masih tinggi. Karena ada senyawa kimia, dia bisa turun. Kemudian senyawa kimia menipis, dia naik lagi. Minum lagi, turun lagi. Kan diabetes terus begini. Naik, turun, naik, turun. Yang benar adalah membuang endapan gula yang ada di dalam darah. Maka penyakit diabetes yang sudah membusuk, pasti busukannya hitam. Itu gula, zat gula. Pasti dirubung semut. Betul ya? Semut pada datang malam hari. Itu gula. Nah itu dikeluarkan. Karena saking penyakit diabetes ini saking tidak bisa keluar melalui urin, maka dia jebol melalui organ tubuh. Salah satu bagian, biasanya pada kaki. Jebol. Kaki sulit diobati karena lengket. Karena ada kandungan gula tinggi. Nah, sekarang yang tercanggih produk diabetes adalah begitu dia memasukkan kapsul, kemudian dihancurkan gulanya, dikeluarkan melalui urin. Keluarnya nanti urinnya agak kehitam-hitaman. Tapi jangan kaget. Loh, uyuhku kok tadi ireng. Jangan kaget seperti itu. Ya, itu yang benar itu ya. Ini ya, kembali ke ini. Kemudian saya untuk menghancurkan ini, nah untuk menghancurkan purin atau zat kapur yang mengganggu urat, nah ini nanti masnya bisa dipraktekkan. Tahu namanya cangkang melinjo. Cangkang melinjo tahu? Buah melinjo yang keras. Kan melinjo itu ada kulit luarnya merah. Biasanya di sayur. Kulit dalamnya itu cangkang. Keras bentuknya ya. Ya, keras. Cangkang melinjo kalau direbus dia akan mengeluarkan khasiat bisa menghancurkan ini, Mas. Oh mudah ya, ternyata di belakang saya banyak pohonnya. Ya karena tidak tahu, baru sekarang tahu kan gitu. Nah itu pakai cangkang melinjo menghancurkannya. Kalau menghancurkannya cangkang melinjo masih tidak mampu, yang kedua menghancurkannya ini dengan jeruk kulit ya, kulit jeruk purut. Tahu ya? Purut. Jeruk purut itu yang bergerigi, ya benjal-benjal itu. Tapi kulit loh ini ya, bukan jeruknya diperas itu bukan. Tapi kulit jeruk purut, ini kulitnya. Direbus. Nah, ini ukurannya kira-kira sekitar 10 cangkang, yang ini dua jeruk, ya 2 kulit jeruk. Kemudian direbus. Nah, airnya kemudian diminum. Tujuannya apa? Untuk menghancurkan bentukan kapur yang mengganggu urat. Kalau ini sudah hancur, maka dia akan keluar melalui urin. Ini akan keluar melalui urin. Bentuknya nanti urinnya agak keputih-putihan. Nah, ini sebenarnya untung yang datang formulator ya, supaya kalau yang datang staf saya nggak akan mendapatkan ilmu. Ini untuk asam urat. Karena asam urat itu sangat mudah saya melihat, oh hanya kelebihan senyawa kapur di dalam darah,
Kemudian kalau ini hanya kapur ini hanya ini biasanya obatnya itu ini diperkecil, ini bentuknya besar berapa senti gitu ya. Ini nanti diperkecil. Hanya diperkecil tapi tidak menghancurkan. Ini dianggap sudah sembuh. Maka ukuran asam urat kalau untuk pria maksimal 7, untuk wanita maksimal 5. Ya, untuk ukuran asam urat. Nah, kalau sudah membesar gini, ini bukan 7 lagi, ini mungkin 13, wanita mungkin 9. Ini hanya diturunkan. Nah, ini dengan kecilnya ini dianggap normal. 5 atau 7 bagi pria itu dianggap normal. Untuk ukuran asam urat itu dianggap sembuh. Tapi benar-benar yang sembuh adalah ini kita hancurkan. Kalau bisa bentukan kapur atau bentukan gerigi di dalam darah sudah tidak ada. Ini baru dikatakan asam urat itu akan sembuh. Pakai apa? Pakai cangkang. Wah, besok sudah nanti malam paling cari linju. Gua cangkang. Gimana? Ini harus dua-duanya dipakai. Dua-duanya bareng. Ini satu resep. Ya, dua-duanya bareng ya. Dibarengkan untuk kulit itu menghancurkan juga, menghancurkan zat kapur, jeruk purut ya. Jangan keliru loh, ada jeruk nipis ya. Ini jeruk purut yang kita butuhkan. Jeruk purut dan cangkang melinju. Cangkang melinju ada 10. Yo, nanti janjian melalui handphone. Yuk kita mencari melinju. Kita bareng-bareng ke kebun. Ya, ya, ya betul sambil mendidih. Oh ya, ukuran airnya ya. Oh itu ya. Ini ukuran air. Ukuran air untuk rebusan ini dengan 1 liter. 1 liter. Ini dikurangi kira-kira dari 1 liter siapkan 2 gelas air. 2 gelas, tersisa 2 gelas. Ini diminum pagi dan sore. 2 gelas itu. Jadi ngerebusnya setiap hari ngerebus ya. Kalau pengobatan itu senyawa hanya sekali keluarnya ya, jangan keliru ya. Nanti kalau beli obat-obatan di Beringharjo yang rebus, kemudian kita rebus, besok diingat lagi, terus jok lagi, diingat lagi. Senyawa herbal itu hanya keluar sekali. Pada proses pertama kali pemanasan itu senyawa herbal. Yang kedua itu rasa pahit. Maka rebusan kedua, rebusan ketiga semakin kental, semakin coklat, semakin hitam warnanya. Tapi senyawanya sudah tidak ada. Makanya ukuran takarannya harus ada. Sekian gram daun ini, sekian gram sekian lembar daun ini gitu. Itu harus ada ukurannya. Nah, saya memberikan 10 biji ini ukurannya, 2 biji ini ukurannya. Bukan berarti wah capek lah ngerebus 100 biji sekalian aja lah untuk 2 minggu, bukan begitu. Ya, ini harus setiap hari rebus. Kemudian setelah kita siapkan kita minum pagi dan sore. Artinya yang sore kan sudah dingin, tidak boleh dihangatkan ya. Nah, wah sudah dingin, nggak enak lah dihangatkan. Maka senyawa yang sudah keluar dengan pemanasan itu dia larut bersama uap. Ya, kita akan tidak bisa merasakan hasilnya. Ya, yang belakang sudah tadi ya, sudah terjawab ya Pak ya. Oh ya, ya, menghasilkan. Oh, ini kebetulan kita bersama Pak Hana belum kontrak sampai ke sana. Diagri kalau punya kita namanya. Diagri. Itu yang menghancurkan gula di dalam darah. Ya. Jadi proses gula, nah ini sepintas saja. Tapi yang ini sudah selesai ya ini ya. Sudah paham ya? Oke.
ini sebenarnya bukan saatnya saya ingin bicara tentang itu, tapi hanya sebagai ilmu pengetahuan saja. Gula dalam darah. Gula dalam darah. Gula dalam darah, kebanyakan orang mengatakan bahwa kalau gula dalam darah itu kerusakan pada kelenjar pankreas. Setahu kita hanya itu kan. Hasil penelitian bukan itu. Ya, unsurnya, ini unsur yang merusak elemen gula di dalam darah itu ada empat organ. Pertama dari masalah lambung dulu. Lambung, kemudian jantung, kemudian usus 12 jari, yang terakhir limpa. Kerusakan pada jaringan lambung, jantung, usus 12 jari, limpa. Dari sini dia akan merusak jaringan yang disebut sel beta pankreas. Sel beta pankreas. Dia akan merusak itu. Kebanyakan saya melihat dari perbandingan obat, dia langsung jujuk, caranya Jawa, jujuk ke sini. Tapi dia tidak memperdulikan ini. Ya. Sel beta pankreas yang dia perbaiki. Selama ini tidak diperbaiki, maka gula naik turun seperti permainan yoyo. Ya. Naik turun terus begitu dia. Yang benar adalah menghancurkan endapan gula. Karena orang yang menderita diabetes atau tingkat gula di dalam darah, jantung itu capek. Nih, jantung ini capek. Karena gula bukan encer lagi, tapi kental. Karena gula di dalam darah tinggi, maka penyakitnya tinggi. Terus sehingga jantung capek. Karena lamanya penyakit itu tidak bisa sembuh-sembuh, komplikasinya kepada jantung. Ya, tidak sembuh-sembuh lagi, efeknya kepada ginjal karena tidak bisa membuang zat gula. Nah, terus kemudian lama lagi penyakitnya pada otot. Gitu. Sasaran sakitnya gini, yang diserang dia diabetes itu adalah jantung, kemudian ginjal, kemudian otot. Kenapa orang diabetes bisa stroke? Ya, karena otot. Kenapa orang diabetes bisa komplikasi ke ginjal? Karena dia tingkat gula di dalam darah tinggi, tidak bisa terbuang. Maka dia akan menutup organ ginjal. Maka di situ tumbuh batu ginjal. Jantung lelah karena darah kental, tidak bisa mengompa lagi karena tingkat darah tidak cair lagi. Tapi kentalan darah di situ ada ada gula sangat tinggi, sehingga endapan gula akan jebol pada organ-organ tertentu. Contoh biasanya pada kaki. Pada kaki ketika ini jebol, maka dia disebut luka diabetes. Luka diabetes itu warnanya hitam, kental, dan manis, gitu ya. Maka dia dirubung laler, dirubung semut, misalnya gitu. Orang luka dalam. Ini artinya saat belum ada produk yang menemukan untuk menghancurkan gula di dalam darah, dikeluarkan melalui urin. Sehingga kalau gula dalam darah ini aman atau bersih, gitu ya, ginjal aman, otot tidak terjadi stroke, jantung enak mengompa darah. Nah, saya mengkaji ini cukup lama, obat diabetes ini. Insya Allah tidak lama lagi mungkin ini akan diambil sama Pak Hana. Nah, kemudian
Bagi penderita diabetes, di sini ada yang penderita diabetes, ada yang sakit diabetes. Oh Bapak ya, oh Bapak yang penyakit diabetes. Sementara Bapak sebelum menunggu produk kita, mungkin nanti produk kita munculnya terlalu lama. Nah, Bapak sering-sering mengkonsumsi ini untuk diabetes ya. 1 kunyit, kemudian 3 daun pace. Nah, kunyit kuning. Kunyit kuning. Ini direbus Pak ya. Rebus. Airnya kurang lebih 1 liter seperti tadi. 1 liter. Kemudian disisakan 2 gelas. Ya, untuk sementara itu. Ya pagi, 2 gelas itu untuk diminum pagi dan sore ya Pak ya. 3, ini Pak, 3 lembar daun pace, 1 ros kunyit. Kunyit bisa dicuci bersih atau dikupas. Kalau direbus tidak perlu dikupas, langsung diiris-iris kecil-kecil, kemudian dimasukkan. Tidak harus kunyitnya itu kunyit yang empu, tidak harus empu. Sama, kandungan kunyit sama, tidak harus empu. Nah, kemudian kunyit dan pace itu dia akan mengobati lambung, mengobati usus 12 jari. Lambung dan usus 12 jari berarti sudah 2 organ yang terselamatkan. Secara otomatis nanti bisa dibuktikan. Tinggalkan obat diabetes, jangan cukup konsumsi itu, ini turun. Tek 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 turun. Nah, lambung aman, usus 12 jari aman. Ya. Ini makanya jenengan nanti dengan penderita diabetes sering merebus ini. Katakan kalau sudah stabil, cukup merebusnya seminggu sekali. Seminggu sekali direbus supaya tidak kambuh. Ya. Tapi bukan berarti kunyit dan daun pace itu menghancurkan gula dalam darah. Itu tidak, itu ada ramuan lain. Itu hanya untuk penderita diabetes, kalau mau aman, rebuslah kunyit dan daun pace. Itu penderita diabetes. Itu ya. Dan Bapak siapa Pak? Pak, oh Pulang Progo juga. Mudah-mudahan ini tidak lama dengan RS Sinop, produknya akan hadir di NASA. Karena ini hasil riset saya melihat dari berbagai macam obat, kebanyakan obat diabetes itu mereka hanya mampu untuk menurunkan, tapi bukan untuk menghancurkan zat gula. Ternyata orang tidak sembuh-sembuh karena zat gula di dalam darah kandungannya tinggi. Kalau hanya diturunkan berarti kandungan masih ada. Yang benar adalah gula dibuang melalui urin. Nah, supaya urin bisa terbuang melalui urin, berarti saya mengoptimalkan kerja ginjal. Karena tingkat gula kan kental dalam darah. Ginjal sudah terpengaruh dengan fungsi ginjalnya. Saya harus memfungsikan ginjal supaya baik, maka tingkat oksigen di ginjal harus tinggi untuk membuang gula, yang kelebihan gula di dalam tubuh. Itu yang nanti yang akan saya padukan. Ya, sudah tidak ada. Gimana? Oh, konsultasi. Ya, kalau gitu nanti saya bisa duduk di tengah-tengah
untuk acara ini sudah cukup ya. Nah, kalau sudah cukup, maka saya akhiri dengan kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.